dikarenakan mereka dari segi nilai, dari segi kategori ini adalah sama THK2 nya, kemudian masuk prioritas 1 ya, urutan pertama. Kemudian mereka ini adalah dari segi nilai ini unggul daripada evolusi. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi dan juga contoh untuk urutan penempatan sesuai dengan yang ditanyakan oleh teman-teman di kolom komentar. Nah, di sini untuk contoh urutan penempatan yang berdasarkan nilai itu bagaimana? Di sini seperti yang kita ketahui, untuk kategori guru yang sudah lulus passing grade itu adalah terdiri dari THK2, guru sekolah negeri, lulusan PPG, dan juga guru sekolah swasta. Misalkan saja di sini ada suatu kasus seperti ini. SDN Tulaan 1 di sini membuka 2 formasi. Kemudian di sini ada 3 peserta, sama-sama THK2-nya. Kemudian di SDN Tulaan 2 di sini ada 2 formasi. Kemudian ada 3 guru di sana yang sama-sama kategorinya guru sekolah negeri. Kalau misalkan dilihat dari nilai, yang berhak mengisi formasi itu siapa saja, dan yang nggak mengisi formasi itu bagaimana? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, kita langsung ke pokok pembahasan. Nah, contohnya di sini ada SDN Tulaan 1. Di tahun 2022 ini membuka 2 formasi. Sementara itu untuk guru induk yang ada di sana, misalkan di sini ada 3 guru, kemudian mereka sama-sama THK2 ya, dan mereka sama-sama masuk dalam kategori prioritas 1. Artinya kedua guru yang ada di sini ini adalah mereka sama-sama lulus passing grade di tahun 2021 kemarin, dan juga sama-sama mereka memiliki menyandang predikat yaitu THK2. Kemudian contoh lain di SDN Tulaan 3 di sini ada 2 formasi, kemudian sama-sama untuk kategorinya ini adalah guru sekolah negeri. Tentunya untuk nilainya di sini berbeda-beda. Oke, kita lakukan pembahasan. Nah, di sini kita cek kembali. Nah, di sini pada dasarnya bagi teman-teman ketika di sekolahnya itu ada formasi, ini semuanya wajib mendaftar di sekolah induknya, baik itu THK2 maupun sekolah negeri. Nah, di sini dari ketiga peserta, baik itu Pak Pujo, Pak Abed, kemudian Bu Lucy, ini adalah mereka itu harus mendaftar formasi yang ada di sekolahnya. Begitu juga dengan Henry, Lukas, dan Hetty, ini mereka harus mendaftar di sini. Nah, namun di sini ada ketentuan juga bahwa di sini jika sepanjang kebutuhannya tersedia, apabila terdapat kebutuhan di tempat tugasnya ini tidak ada, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Berikutnya, kalau misalkan kita lihat kondisi yang seperti ini, untuk kategorinya sama. Misalkan untuk yang SDN 1 ya, ini kategorinya sama-sama THK2, mereka sama-sama lulus passing grade, meskipun ada yang P1 dan juga ada yang P2, namun sama-sama di sini masuk dalam kategori prioritas yang pertama. Sama juga dengan yang guru di SDN Tulaan 3. Nah, berikutnya coba kita cek di sini nanti dilakukan, yaitu prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Dimulai dari yang pertama itulah diurutkan dari yang THK2 dulu. Berikutnya masuk ke sekolah negeri, guru sekolah negeri, kemudian lulusan PPG, dan juga masuk ke guru honorer sekolah swasta. Nah, di sini kita bisa cek. Berikutnya, kalau misalkan di sini di sekolah yang pertama ini sama-sama THK2-nya, kemudian di sini sama-sama sekolah negerinya. Berarti untuk peraturan yang kedua ini tidak berlaku untuk kedua sekolahan ini. Nah, kalau misalkan demikian, karena semua status kategorinya sama, maka berikutnya untuk penentuan siapa yang berhak untuk mengisi formasi, inilah masuk pada bagian yang keempat ini, yaitu pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021, yang mana ketika itu sesuai dengan Permen Pan RB nomor 28 tahun 2021. Dengan demikian, di sini ini adalah ya, sebenarnya di sini adalah dari nilai akhir dulu ya. Dari nilai akhir dulu. Kalau misalkan nilai akhirnya kok masih sama, itu nanti dilihat siapa yang dapat nilai teknis paling tinggi. Kalau dari nilai akhir dan teknis paling ini adalah sama, maka nanti dilihat manajerial dan sosiokultural yang lebih tinggi itu siapa, itu yang mendapat informasi. Kalau masih sama juga, maka dilihat dari wawancaranya siapa yang lebih tinggi. Kalau masih sama juga,
dilihat dari usianya, siapa yang usianya lebih banyak. Nah, dengan demikian maka dapat kita simpulkan sebagai contoh ini, misalkan untuk yang SDN Tulaan 1. Nah, di sini semuanya ini sama-sama THK2. Ya kan? THK2, Pak Pujo THK2, Pak Abed THK2, Bu Lucy THK2. Berarti di sini semua memenuhi syarat untuk yang bagian ini ya, prioritas, mereka semua prioritas. Nah, selanjutnya di sini berikutnya dilihat dari perolehan nilai. Dilihat dari perolehan nilai. Di sini kita lihat untuk nilainya. Nah, di sini Pak Pujo ini adalah mendapatkan nilai 702 karena beliau misalkan memiliki sertifikat pendidik. Kemudian Pak Abed mendapatkan nilai 601. Kemudian Bu Lucy mendapatkan nilai yaitu 522. Dengan demikian, kalau misalkan diurutkan berdasarkan nilai yang paling tinggi, nilai akhirnya siapa yang akan menempati? Ada 3 guru, ada 2 formasi. Maka yang menempati ini yang pertama, ini adalah Pak Pujo ini, teman-teman. Nah, ini berarti Pak Pujo ini adalah dia menempati formasi di sekolahnya sendiri. Kemudian yang kedua, ini adalah Pak Abed. Pak Abed ini dia adalah urutan kedua. Berarti beliau ini akan menempati yaitu formasi yang ada di sekolahnya sendiri. Kemudian Bu Lucy ini nanti kemana? Nah, kita cek nanti. Selanjutnya di sini kita coba cek nanti. Nah, di sini teman-teman nanti akan mendapatkan tampilan seperti ini. Bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade dan ada formasi di sekolahnya, nanti akan langsung dihitungkan dari Panselnas dan masuk ke akun SSCSN kita. Sehingga nanti dari Pak Pujo ini dikarenakan beliau ini adalah masuk di sini dan berhak menempati formasi, dan juga Pak Abed ini nanti mereka ketika login ke akun SSCSN langsung akan ditampilkan seperti ini. Jadi mereka nggak akan ada pilihan lain untuk memilih formasi tempat lain, langsung ditempatkan di sekolahnya sendiri, teman-teman. Oke, seperti itu. Dikarenakan mereka dari segi nilai, dari segi kategori ini adalah sama THK2-nya. Kemudian masuk prioritas 1 ya, urutan pertama. Kemudian mereka ini adalah dari segi nilai ini unggul daripada Ibu Lucy. Berikutnya untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, di sini nggak ada THK2-nya. Ini adanya adalah 3 guru sekolah negeri dan semua sudah lulus passing grade. Di sini ada yang P1, kemudian di sini ada yang P1, ada yang P3. Nah, ini nanti juga sama dilihat. Kalau dilihat dari kategorinya, ini mereka nggak berlaku di sekolah ini. Dikarenakan apa? Semua ini adalah guru sekolah negeri, nggak ada yang THK2 ya. Berarti mereka dalam kategorisasi ini adalah punya hak yang sama. Namun kita turunkan pada peraturan berikutnya, yaitu dilihat dari nilai akhir pada seleksi tahun 2021. Nah, di sini Hendry ini kemarin mendapatkan nilai 702 karena memiliki sardik. Lukas mendapatkan nilai 601. Nah, ini. Kemudian Hetty mendapatkan nilai 454. Inilah masuk kategori P3. Dengan demikian, di sini yang menempati formasi pertama siapa? Yaitu guru sekolah negeri yang nilainya paling tinggi. Ini yang pertama. Jadi di sini Hendry ini menempati yang pertama. Kemudian sisa satu formasinya ini ditempati oleh Lukas. Nah, Lukas ini adalah menempati formasi yang ada di sekolah ini. Nah, berikutnya nanti ketika login ke akun SSCSN, ketika sudah dilakukan pembukaan pendaftaran, akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu sudah terkunci masuk mendaftar di sekolahnya sendiri. Nah, lantas bagi yang tidak lulus passing grade ini, atau ini sudah lulus passing grade ya, bagi yang tidak bisa menempati formasi ini dikarenakan formasinya sudah habis diisi oleh prioritas yang sesuai dengan urutan, maka untuk Lucy dan Hetty ini kira-kira bagaimana? Nah, nanti ketika login ke akun SSCSN akan mendapatkan tampilan seperti ini, yaitu di sini untuk Lucy dan juga Hetty. Di sini karena kalah dari urutan penilaian dari Panselnas, maka ketika login mereka akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu mendapatkan pilihan-pilihan sekolah yang ada di akun mereka. Ya, mana sekolah inilah nanti yang akan mereka pilih untuk penempatan ketika lulus menjadi P3K nanti. Nah, itulah teman-teman, kira-kira untuk urutan berdasarkan nilai itulah seperti itu. Jadi diurutkan dulu dari kategori ya, apakah itu THK2, honor negeri, lulusan P3 atau honor swasta, itu diurutkan dulu. Kalau misalkan sama, maka diurutkan dari nilai akhirnya. Kalau nilai akhirnya sama, diurutkan dari teknis, manajerial, sosiologi dan lain sebagainya. Nah, untuk tampilannya seperti ini. Jadi semua akan dilakukan by system.
Jadi teman-teman ini nggak perlu bingung-bingung lagi, saya nanti kegeser apa enggak, saya nanti tempatkan di mana, seperti itu. Demikian informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.